Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aplia Kusumawardani dari kelas B Manajemen Pagi. NIM B11121073. Di sini saya akan menjawab soal UAS Matul Pancasila. Nomor 1. Pancasila sebagai filsafat. Sebagai sistem filsafat yang merupakan ilmu yang digunakan untuk menguji atau menggali terkait dengan suatu keberadaan. Adapun ciri-ciri filsafat yaitu 1. Ilmu yang mencintai kebijaksanaan. 2. Ilmu yang rumus karena berfilsafat berarti berpikir radikal atau jenius. 3. Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan, cabang keilmuan filsafat, metafisa, epistemologi, aksiologi, dan logika. Pancasila sebagai sistem etika. Definisi etika, kajian ilmu terkait etiket atau moralitas, dan etiket adalah aturan atau sopan santun. Etika bisa disebut juga dengan moral atau moralitas, digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Aliran-aliran besar etika yaitu 1. Etika deontologi, 2. Etika teleologi, 3. Etika keutamaan. Etika deontologi berdasarkan etika ini, baik atau buruk, tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. 2. Etika teleologi berdasarkan etika ini, baik atau buruk, tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Sarana kehidupan manusia, namun iptek menjadi sebagai substitusional aspek penting ilmu pengetahuan sebagai masyarakat, proses, produk. Kesimpulan, iptek menjangkau kehidupan manusia dalam segala segi dan seisinya secara ekstensif, yang pada gilirnya ilmu pengetahuan dan teknologi merubah kebudayaan manusia secara intensif. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat. Tugasnya yaitu mencari berita tentang pemahaman filsafat sesuai kajian menilai Pancasila, kemudian dianalisis dari sisi pemahaman mahasiswa. Tugas tersebut bisa memahami materi dan juga isi dari beritanya adalah kasus-kasus di Indonesia dan bisa dipahami mahasiswa masing-masing. 2. Pancasila sebagai sistem etika. Tugasnya yaitu mencari pelaksanaan dan pelanggaran etika nilai Pancasila yang isinya kasus-kasus di Indonesia yang telah melanggar etika sesuai pemahamannya dari mulai sila pertama. Harus memahami dengan contoh kasus antara etika sila pertama, temui Wapres Majelis Dunia, mahasiswa bangsa Arab perlu belajar toleransi dari Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai iptek. Tugasnya yaitu membuat paper kelompok dengan tema kelompok saya kecanggihan ilmu iptek berdasarkan nilai Pancasila. Judul yang kami ambil untuk paper kami adalah klasifikasi iptek grade terhadap nilai Pancasila. 2. Latar belakang. Dari materi yang ada, inti latar belakang paper kelompok kami adalah alat transportasi dinilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat, menghubungkan pengangkutan dan komunikasi baik di daratan, perairan maupun udara. Adanya peran yang bisa transportasi pada kehidupan masyarakat ini harus dirancang sebagaimana agar lebih efisien, baik dari segi waktu atau kecepatan transport, kenyamanan maupun keamanan. Maka harus ada sistem transportasi yang memadai, mengikuti perkembangan zaman sekarang yang serba memanfaatkan teknologi. Kini transportasi pun berbasis online. Salah satunya adalah Grab, yang merupakan pelayanan transportasi seperti ojek, mobil, maupun jasa delivery seperti makanan yang pemesanannya melalui online, sehingga mendorong perubahan sektor transportasi informal secara profesional. 2. Rumusan masalah. Dari materi yang ada, kami mendapatkan rumusan masalah. 1. Penjabaran konsep dari iptek yang terdiri dari definisi, perkembangan, pilar-pilar. Perkembangan dapat dari globalisasi, hubungan moral, atau peran Pancasila dalam iptek. 2. Definisi Grab dan yang dampak yang ditimbulkan dari adanya Grab dan perkembangan iptek dari masa di sekarang ini. Analisa mengenai Grab dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan 1. Penjabaran konsep dasar iptek.
iptek. Definisi iptek secara istilah, iptek adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi. Selain definisi secara istilah tersebut, juga ada definisi menurut para ahli, diantaranya Bowaja, Harahap, Naisby, dan Miyarso. B. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek dari masa ke masanya yang pertumbuhannya sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman perkembangan iptek sendiri dibagi 4, yaitu zaman purba atau dikenal prasejarah, zaman Yunani atau dimulai berpikir kritis. Zaman pertengahan terjadi penurunan iptek karena bangsa Eropa, dan zaman modern yang terjadi perkembangan kembali iptek. C. Pilar-pilar iptek. Terdapat 3 pilar iptek, yaitu pilar ontologis, epistemologis, serta aksiologis. D. Perkembangan iptek. Iptek adalah perkembangan, dibuat dengan tujuan mempermudah kehidupan manusia. Pada masa globalisasi ini mengalami perkembangan pesat bidang komunikasi, transportasi, dan informasi dengan semakin banyak munculnya teknologi baru. E. Dampak dari globalisasi iptek. Adanya globalisasi iptek berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat. Dengan dampak positif, globalisasi iptek adalah penambahan wawasan dan pengetahuan, serta dampak negatifnya adalah mempengaruhi pola pikir dan menyebabkan permasalahan sosial. F. Hubungan moral dan iptek. Iptek memberikan kepastian pengetahuan dan membatasi ruang lingkup pandangannya dan mendapatkan batasannya. Antara moral dengan iptek memerlukan pemahaman etika baik dan buruk yang berkembangnya harus sesuai dengan moral manusia saat ini agar dapat menyelesaikan masalah dengan bijak. G. Peran Pancasila dalam iptek. Sila pertama, harus ditingkatkan sikap toleransi antar agama. Sila kedua, semakin modern masyarakat maka adabnya juga harus semakin baik, khususnya adab kita di sosial media. 3. Sila ketiga, harus semakin erat persatuan dan kesatuan. Jangan sampai semakin berkembangnya iptek malah memecah persatuan. Sila keempat, penggunaan iptek atau sosial media harus dengan bijak pemanfaatannya. Sila kelima, dalam sosial media diharapkan tidak membeda-bedakan dan tetap melihat keadilan sosial dalam penggunaannya. Definisi Grab serta dampak yang ditimbulkan. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi online yang menggarap beberapa pelayanan lainnya. Dengan adanya Grab pada kehidupan sekarang, maka memunculkan dampak positif seperti dimudahkannya aktivitas masyarakat, membuka lowongan kerja, menghemat ongkos dan waktu, serta dampak negatifnya adalah terjadinya bentrok objek pangkalan dan menambah kemacetan jalanan. 3. Analisa aplikasi Grab dengan Pancasila. Sila pertama, adanya toleransi pada pelanggan atau penumpang sehingga tidak membeda-bedakan dari segi keyakinan. 2. Grab melakukan kerjasama dengan Komnas Perlindungan Perempuan untuk mencegah kekerasan pada perempuan. Sila ketiga, dengan adanya Grab maka mempersatukan driver-driver dari berbagai wilayah pada satu pekerjaan sehingga terjadi persatuan yang kuat. Sila keempat, apabila terjadi perselisihan maka peraturannya sudah diatur dalam Grab sehingga tetap solid dan tetap harmonis. Sila kelima, ada sistem penilaian driver dan pelaporan kecelakaan yang tidak diinginkan sehingga keadilan tetap terjaga. 2. Peran dan kontribusi dalam pembuatan tugas. Dalam pembuatan tugas ini, saya berkontribusi mencari materi-materi, khususnya materi mengenai seluk-beluk Grab seperti definisi Grab dan bagaimana penggunaan layanan Grab di kalangan masyarakat, serta saya membantu anggota kelompok saya untuk ikut menyusun materi-materi yang telah terkumpul menjadi sebuah paper. 3. Kendala yang dialami selama diskusi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam pembuatan tugas ini, kelompok kami mengalami kendala untuk menganalisis hubungan iptek dan aplikasi Grab terhadap nilai-nilai Pancasila. Tetapi dengan semakin banyak sumber yang kami dapatkan, maka semakin jelas pula jawabannya sebagai solusi dari kendala tersebut sehingga paper ini pun dapat kami selesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.